لله الحمد لله على إحسانه واشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Khatib berpesan untuk khatib keluarga dan jamaah pada umumnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib akan mengangkat tema tentang orang-orang yang dirindukan surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita sebagai individu, sebagai hamba Allah, seorang muslim, tentu menginginkan kehidupan yang senang, kehidupan yang bahagia, yang sejahtera, baik di dunia ini, terlebih lagi kita di akhirat. Oleh karenanya setiap kita berupaya agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang memperoleh kesenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Sesungguhnya surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, dari Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan baru saja berlalu. Hari ini merupakan hari yang kelima di bulan Syawal. Setiap kita berlomba-lomba di dalam bulan suci Ramadan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Ada yang khatam 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali lebih. Dan ada yang tidak sampai khatam, hanya beberapa juz saja dia mampu membacanya. Semoga apa yang kita lakukan itu menjadikan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah di dalam bulan Syawal, di dalam bulan-bulan selanjutnya sampai ketemu lagi bulan Syaban, apakah kita masih tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena ketika kita membaca Al-Quran, kita mengenal ayat. Apa itu ayat? Ayat adalah tanda-tanda.
Oleh karenanya Al-Quran itu berupa tanda-tanda dalam kehidupan sebagai petunjuk kita manusia, dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihi Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan serta pembeda daripada kitab-kitab sebelumnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk hendaknya kita baca setiap saat, setiap ada kesempatan. Karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Allah turunkan pada malam kemuliaan dan malam keberkahan. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Bahkan di ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mampu membaca berita-berita online di dalam genggaman HP kita berjam-jam lamanya, atau melakukan chatting dengan teman-teman kita, kenapa tidak kita sisihkan waktu setiap hari minimal 15 menit atau setengah jam, sehingga Al-Quran itu betul-betul kita baca pada bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan, yang pada gilirannya nanti Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah berlalu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Mari kita teruskan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, di dalam kita membaca Al-Quran, dan kita teruskan di bulan-bulan lainnya. Yang kedua, wahifdzi lisan, orang yang menjaga lisannya. Bukankah setiap kita sering terjerumus di dalam ucapan-ucapan kita? Terkadang kita melakukan ghibah, bahkan fitnah kepada orang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menjaga lisannya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita hendaknya hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dalam kehidupan kita, kepada anak istri kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik sehingga tidak menyakiti satu sama lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik saja atau lebih baik dia diam. Banyak di antara kita yang mengumbar kata-kata yang sebetulnya tidak manfaat untuk dirinya dan juga orang lain, hanya ingin membuat orang lain tertawa. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjaga lisan kita agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan bohong, perbuatan-perbuatan dusta, fitnah, termasuk ghibah di dalamnya. Agar pergaulan di antara sesama manusia, baik pada keluarga maupun tetangga, berjalan secara harmonis. Janganlah kita menyakiti tetangga kita dengan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, sementara kita termasuk orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, membaca Quran dan sebagainya. Yang ketiga, wabut imil ji'an, orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang terlantar. Ini juga termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan juga merupakan bulan berbagi.
Di antara kita ada yang berkelebihan harta pada saat kemarin, kemudian kita membayar infak, sedekah, zakat dan sebagainya untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam setiap hitungan harta kita ada bagian-bagian yang harus kita keluarkan, dan itu bukan milik kita. Ibarat sebuah air itu belum layak kita minum jika belum kita masak atau belum steril. Maka begitu pun dalam harta kita. Maka keluarkanlah zakat, infak, sedekahnya untuk orang-orang yang membutuhkan, yang Allah tuju, seperti orang-orang miskin, para janda, anak-anak yatim dan sebagainya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal kelak ketika kita di akhir mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Nafkahkanlah apa yang Allah berikan kepada kamu sebelum datang kematian di antara kalian, sehingga engkau mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku sesaat saja, agar aku menjadi orang-orang yang senang bersedekah dan aku termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita sebagai sebuah titipan. Jadikan harta itu dalam genggaman, jangan jadikan harta di dalam hati kita yang membuat kita berat untuk melepaskannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mengatakan, ya Allah, tangguhkan kematianku supaya kami nanti berzakat, supaya kami nanti sedekah, berinfak. Kesempatan dalam kehidupan ini mari kita gunakan untuk menginfakkan harta yang kita miliki. Bisa setiap kita menginfakkan, yang punya gaji setiap minggu umpamanya berapa saja, yang punya gaji bulanan, atau orang-orang yang hartanya banyak mencapai nisabnya, dikeluarkan 2,5% setiap tahun. Karena itu ada bagian orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, anak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang dibujuk hatinya masuk Islam, perjuangan di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam keadaan musyawarah. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi kikir, hamba-hamba Allah yang bakhil. Kita hanya ingin meminta, tetapi kita tidak mau memberi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap hamba Allah yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sesungguhnya Allah akan membalas 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebuah biji. Biji itu tumbuh menjadi sebatang pohon yang kokoh, dan pohon itu bercabang 7, dan setiap cabangnya berbuah 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan lebih daripada itu jika Dia menghendaki. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut ketika kita menginfakkan harta kita, bersedekahkan harta kita di jalan Allah, karena pada hakikatnya Allah akan membalas 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Yang terakhir, wasa'imi min syahri Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ini orang yang keempat yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada 2 golongan manusia di dalam menyikapi datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang sami'na ma'atokna ketika datang bulan suci Ramadan, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di dalam bulan Rajab, Sa'ban, dan sampaikan kepada bulan suci Ramadan. Dikumandangkan doa itu setiap selesai pada sholat. Dia ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dia merindukan datangnya bulan Ramadan. Orang ini adalah hamba-hamba Allah yang merindukan datangnya bulan suci Ramadan, dan dia adalah orang-orang yang dinikmati surga. Kemudian golongan yang kedua, ada orang-orang yang ingkar terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Ingkar karena kesombongannya, ingkar karena kebodohannya. Orang-orang yang ingkar karena kesombongannya, dia tahu bahwa meninggalkan ibadah saum di bulan suci Ramadan bukan dosa yang sangat besar, tetapi dengan kesombongannya itu dia abaikan. Bahkan tidak malu di tengah-tengah keramaian
pakaian, dia makan, minum, merokok di tengah-tengah kita, di tengah-tengah orang-orang yang berpuasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini bisa kita dapati, saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita keluar dari rumah kita, ke pasar, ke terminal, ke tempat-tempat keramaian, kita menyaksikan orang-orang yang semacam ini. Padahal orang-orang yang meninggalkan saum Ramadan dengan sengaja, satu hari saja, sungguh dia tidak dapat menggantikannya di dalam bulan-bulan lain, meskipun dia puasa setengah bulan. Hanya ada dua keadaan orang boleh meninggalkan saum. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena perjalanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam perjalanan atau sakit, dia boleh mengganti saum Ramadan pada hari-hari yang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, golongan orang yang mengkufuri datangnya bulan Ramadan karena kebodohannya. Dia tidak tahu kalau apa yang dia lakukan itu dengan meninggalkan ibadah Ramadan adalah perbuatan dosa besar, termasuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan kiranya dapat bermanfaat untuk diri kita bersama. Kiranya kita berharap kita termasuk salah satu dari golongan manusia yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqarratun ila arba'in. Surga rindu kepada golongan 4 manusia. Apakah kita termasuk hamba Allah yang gemar membaca Al-Quran, yang menjaga lisan, yang kemudian yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah